Hai guys, welcome back to Ratri Oktaviani YouTube channel. Hai teman-teman, assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Mau tahu nggak video kali ini aku mau bikin apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, pertama ada loyang ukuran 20 x 20 yang bagian bawahnya akan kita olesi dengan sedikit margarin. Untuk bagian pinggir-pinggirnya ini nggak usah diolesi ya. Kemudian setelah itu kita lapisi lagi dengan baking paper. Kalau sudah selesai dilapisi dengan baking paper, selanjutnya bagian atasnya akan kita olesi lagi dengan sedikit margarin atau boleh juga teman-teman kalau mau pakai minyak. Oke, kalau sudah selesai, kemudian ini loyangnya kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya siapkan wadah yang bersih, kemudian pecahkan 2 butir telur berukuran sedang dan jangan lupa pakai yang suhu ruang ya teman-teman. Lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh vanila cair, dan tambahkan juga dengan emulsifier. Aku pakai SP setengah sendok teh, teman-teman boleh ganti dengan TBM atau Ovalet. Kemudian semua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah ke yang paling tinggi sampai nanti adonannya berkembang putih, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya nanti bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing karena berbeda-beda ya setiap mixer itu. Kalau untuk mixerku ini 5 menit dia sudah kental, putih, dan berjejak seperti ini. Kalau jejaknya sudah tidak tenggelam, matikan mixernya, kemudian siapkan ayakan lalu masukkan 2 sendok makan tepung terigu kunci biru atau tepung terigu protein rendah, 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian ketiga bahan kering ini akan kita ayak ya, supaya tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah. Tapi sebelumnya ini aku aduk-aduk dulu ya, supaya nggak terbang-terbang tepungnya. Mixer dengan kecepatan yang rendah saja, sampai tepungnya tercampur rata. Jadi ini kita mixernya jangan lama-lama. Kira-kira sekitar setengah menit saja. Kalau sudah, kita rapikan bagian pinggirnya dengan spatula seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan masukkan bahan cair, yaitu ada margarin sebanyak 5 sendok makan ya. Jadi, kalau sebelum dilelehkan kira-kira beratnya sekitar 30 gram. Kemudian margarin tersebut kita lelehkan dan dihitung 5 sendok makan seperti ini. Kemudian aduk menggunakan teknik aduk balik. Aduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap supaya nanti kuehnya tidak bantat. Kalau sudah yakin sudah tercampur rata adonannya, kita sisihkan sedikit saja adonannya seperti ini, sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Karena ini kita akan berikan dengan pasta coklat atau kalau tidak ada teman-teman bisa pakai pasta mocha seperti ini. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, ini bisa kita pindahkan ke plastik segitiga lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 x 20-nya, masukkan adonannya, kemudian ini akan kita ratakan. Bantu ratakan menggunakan spatula atau teman-teman juga bisa menggoyang-goyangkannya supaya nanti adonannya bisa menyebar ke seluruh sisi loyang ya. Kalau sudah, hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Nah, kalau sudah, kita akan buat motif di bagian atasnya dengan menggunakan adonan yang kita beri pasta mocha tadi ya. Bentuk sesuai dengan kreativitas teman-teman. Kalau aku membuat motifnya seperti ini, jadi kita menggunakan tusuk sate dan ditarik-tarik aja.
Pastikan di tahapan ini teman-teman sudah memanaskan oven tangkringnya dengan menggunakan api besar kurang lebih selama 10 menit. Dan kalau ovennya sudah panas, kita akan letakkan loyangnya tadi di rak yang paling atas. Dan teman-teman, ini aku pakai oven tangkring dengan 3 susun ya. Kita panggang menggunakan api besar kurang lebih sekitar 7 menit. Untuk lubang bagian atas ini kita buka. Setelah 7 menit kita panggang menggunakan api yang besar, ini kita buka dulu ovennya ya. Lalu masukkan panci tahan panas yang sudah berisi air panas. Tujuannya supaya nanti tekstur dari kuehnya tetap lembab dan lembut ya. Kemudian kita panggang kembali dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil kurang lebih sekitar 10 menit atau disesuaikan dengan oven teman-teman yang masing-masing. Setelah kurang lebih 17 menit dipanggang, ini adonan kuehnya sudah matang dan bagian atasnya kalau disentuh tidak bunyi keras-keras ya teman-teman. Karena kalau bunyi keras-keras itu artinya kuehnya permukaannya belum matang dan kita bisa panggang kembali. Kemudian kita sisir bagian pinggirnya menggunakan spatula dan kita letakkan di atas kain bersih atau boleh juga pakai baking paper. Untuk kertasnya ini kita ambil dulu ya teman-teman. Dan untuk bagian tengahnya di sini aku pakai slice strawberry. Kalau teman-teman mau pakai buttercream nanti kondisi dari kuehnya harus sudah hangat atau sudah dingin ya. Karena kalau masih panas nanti buttercreamnya bisa meleleh. Dan kita gulung menggunakan kain. Ini bagian awalnya kita tekan seperti ini ya teman-teman. Kemudian ditarik saja sambil agak ditekan supaya bisa melekat. Nah, kurang lebih seperti inilah ya caranya, bisa disimak di videonya. Kemudian ini kita bantu direkatkan dengan scraper, ditekan-tekan seperti ini supaya nanti bisa lebih padat. Dan ini akan kita diamkan dulu biar sampai set ya, kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita buka perlahan saja supaya nanti adonan kulitnya tidak terkelupas ya teman-teman. Bismillah, semoga jadi. Penasaran banget aku. Dan ini dia hasilnya. Yeay, jadi alhamdulillah kulitnya tidak terkelupas. Udah deh, jadi ini dia hasilnya bolu gulung yang super ekonomis karena hanya menggunakan 2 butir telur, pakai oven tangkring dan juga takaran sendok. Sudah jadi, alhamdulillah ini mulus hasilnya. Dan kita coba untuk potong bagian ujungnya supaya terlihat lebih rapi ya bagian dalamnya. Dan ini dia hasil bagian dalamnya, Masya Allah, cantik ya teman-teman. Alhamdulillah ini bolunya berhasil, jadi teman-teman bisa recook karena resep ini insya Allah anti gagal. Kalau misalnya gagal pun itu bukan salah resepnya ya, sekali lagi, tapi kita yang harus mempelajari bagaimana cara kerja oven kita. Karena setiap jenis oven itu pengaturannya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gagal jangan patah semangat, harus coba lagi. Kalau sudah menemukan triknya insya Allah pasti berhasil. Dan ini dia, Masya Allah, hasilnya enak banget, lembut, dan manisnya pas. Selamat mencoba ya teman-teman. Insya Allah resep ini recommended karena selain ekonomis, bahannya simple, cara buatnya gampang, dan pakai oven tangkring. Bisa juga jadi ide jualan untuk sajian bersama keluarga, acara-acara penting, isian snack box, atau sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share,